Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik-baik Baik saja. ya. Alhamdulillah baik, Pak. Sepertinya ini fresh semuanya. Oke, alhamdulillah baik semuanya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar mulai dari awal sampai akhir. Seperti biasa, ketua kelas Bella dipimpin berdoa teman-temannya. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bella. Sama-sama, Pak. Untuk daftar hadirnya seperti biasa saya kirim lewat Google Classroom ya. Linknya sudah saya kirim di grup, silakan mengisi seperti biasa. Jadi agar bisa tahu nanti siapa yang hadir, siapa yang absen untuk hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan memberikan sebuah motivasi. Motivasinya ini nanti dalam bentuk tulisan, nanti akan saya tunjukkan kalian di depan video seperti ini. Coba lihat, perhatikan. Sudah nampak tulisannya? Sudah bisa membaca? Sudah bisa membaca ya? Terlihat? Ada yang senantiasa berdoa untukmu sampai dia lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Dialah ayah dan ibumu. Nah, kalau kalian lihat quotes atau kalimat motivasi seperti ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Sedihkah, bahagiakah, atau bagaimana? Karena setiap orang kan mempunyai perasaan yang berbeda-beda, jadi mungkin nanti perasaannya juga berbeda-beda. Dari quotes ini mungkin ada yang ingin menyampaikan apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat kalimat yang saya tunjukkan ini. Mungkin bisa angkat tangan. Ya, Malvino. Perasaan saya bahagia, tapi ada pesan yang ingin saya sampaikan dari quotes tersebut, Apa itu, Mal? yaitu sebagai anak kita harus memiliki sopan santun kepada orang tua. Misalnya pada saat kita lewat di depannya, kita harus menunduk dan mengucapkan permisi. Sebagai anak kita harus memiliki sopan santun kepada orang tua. Misalnya saat kita melewati orang tua, kita ya itu Pak. Baik ya, jadi intinya adalah bagaimana kita menghormati orang tua. Oke, saya terima. Ada Sopan lagi? santun. Ada lagi? Ya, paling tidak ketika kita belum bisa membahagiakan mereka, kita jangan sampai menyakiti mereka. Iya. Nah, oke. Ada hubungannya ketika kita tadi berbicara tentang orang tua. Akhir-akhir ini memang kita sering mendengar berita anak kandung menganiaya atau berbuat yang tidak sepatutnya kepada orang tua. Seperti yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang teks berita. Oke ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Coba sebentar. Saya akan menyampaikan tujuan dan KD-nya sebentar. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang teks berita, kita menganalisis unsur-unsur teks berita mulai dari 5W dan 1H. Untuk kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Jadi yang kita pelajari hari ini KD-nya saya bacakan adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat memerinci bagian-bagian struktur dari teks berita yang disajikan dengan rinci. Kemudian peserta didik dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang disajikan dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menelaah bagian struktur dan kebahasaan teks berita yang disajikan dengan cermat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk mengawali kita akan melihat sebuah video. Nah, videonya
video tentang contoh berita. Ya, Nadira, apa yang kamu temukan dari unsur Sudah, 5W1H ini? Apa? Peristiwa Ah, banjir yang melanda kota Jakarta Selatan, di ya, mana Bina Warga Rawajati, Jakarta Selatan, Pejaten Timur, dan Kebon Batu Tebet. ya, Siapa 800 warga yang terkena dampak banjir? ya. Langsung dilanjut yang itu. 5W1H kan baru 3, baru lanjut. Kapan? Diperkirakan banjir mulai memasuki area perumahan saat subuh pagi. Mengapa? Air banjir dari kiriman Bendung Katulampa yang membuat debit Sungai Ciliwung meluap sehingga sampai di daerah perumahan. Bagaimana? Keadaan warga tetap ceria meskipun banjir, terlihat dari anak-anak yang bermain. Ada warga yang mengungsi, ada pula yang tinggal di lantai 2. Kegiatan evaluasi menggunakan perahu karet dan warga dibantu oleh tali. Baik, oke, terima kasih. Dari videonya itu ya yang dijelaskan dari Naura itu hampir sama, Pak. Hampir sama ya. Jadi insya Allah hampir sama. Sesuai yes cawan. Iya, oke. Baik, selanjutnya ya saya akan menjelaskan sedikit tentang materi teks berita yang terkait dengan struktur dan kebahasaan. Hadir nggak Karisma? Ya Pak, Atau mungkin Niswatun atau Vanessa dulu? itu apakah struktur dan Ini siapa Karisma ya? iya Pak, Iya, saya Karisma. Iya, apa Karisma pertanyaannya? ya Gimana? itu Pak, apakah struktur dan unsur berita itu sama? Apakah unsur dan struktur Apakah berita struktur dan unsur berita itu sama? baik ya? Jadi setelah kamu cermati penjelasan dari saya, berarti kan jelas berbeda. Ada unsur dan ada struktur. Kalau unsur tadi kan sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Unsurnya apa unsur itu? Unsur ada apa saja? Unsur 5W1H, adik Simba tadi itu unsur yang terkandung di dalam teks berita. Sedangkan struktur yang tadi barusan saya jelaskan, ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, bedanya itu ya. Kalau unsur tadi 5W1H, kalau struktur berarti 3 tadi. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Paham ya Karisma ya? Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya paham Pak. Ada lagi mungkin Vanessa, Niswatun, Bella, dan lain-lain? Saya, Pak. Siapa ini? Vanes. Saya. Iya. Ayo silakan. Niswatin, Pak. Iya, Niswatin. Mengapa berita harus disampaikan dengan bahasa baku, Pak? Oke, mengapa berita harus disampaikan dengan bahasa baku? Kalian kan orang Indonesia. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Berarti agar berita itu nanti ketika disampaikan, ketika orang nanti membaca atau melihat berita kamu, nah itu bisa memahami secara keseluruhan. Makanya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi agar semua orang yang mendengar berita kalian itu paham. Seperti itu. Paham ya? Niswatin ya? Kerjakan LKPD-nya ya. Jadi LKPD-nya itu di situ sudah ada contoh teks beritanya, sudah ada kolom pertanyaannya, kalian tinggal mengisi ya. Oh iya, saya lupa. Jadi sebelum kita mengerjakan LKPD, saya akan membagi kelompok. Kemarin sebenarnya sudah dibagi kelompoknya untuk mengingatkan kembali ya. Jadi untuk kelompok pertama ini ada kelompok 1 Ferry, Gendis, dan Hafsah, kelompok 1. Kelompok 2 Nadifa, Malvino, Amanda. Kelompok 3 Nadia, Luna, Nadira. Kelompok 4 Salsa, Naila, dan Naura. Kemudian kelompok 5 Tania, Niswatin, dan Bella. Kemudian yang terakhir Hanifa, Vanessa, dan Karisma ya. Jadi silakan berembuk atau berunding melalui WA ya. Saya beri waktu beberapa menit, dikerjakan sebisanya sesuai apa yang sudah saya terangkan tadi. Pokoknya tadi. Baik. Untuk pertanyaan pertama pada LKPD kan di situ disuruh mencari struktur
teks berita. Nah, ini tolong dijawab dari kelompoknya Gendis. Mana Gendis? Kelompoknya Gendis. Gendis? Iya. Oke, Gendis, tolong dipresentasikan hasil analisis struktur kamu tentang berita di LKPD tadi. Ayo silakan. Pada bagian kepala berita terdapat pada paragraf ke-1 sampai 2. Bentar, paragraf 1 dan paragraf 2. ketiga sampai paragraf 6. Kemudian Bagian tubuh berita terletak pada paragraf ketiga sampai ke-6. Ekor ekornya. berita terletak pada paragraf ke-8. Baik, kalau tidak ada yang jawabannya masih tidak sesuai atau yang salah di LKPD-nya, segera diperbaiki, disesuaikan ya. Yang benar bagaimana, kemudian jangan lupa diberi nama, nomor absen, kelompok, dan kelas. Dan difoto, diupload di Google Classroom. Ya, di Google Classroom. Terus, Siapa? ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut tentang LKPD-nya, tidak ada ya? Tidak ada? Siapa? Ya, baik. Jadi hari ini Bentar, kita Pak. sudah belajar tentang struktur teks berita dan kebahasaannya. Kita sudah melihat contoh-contoh berita, sudah melihat materinya, dan kita sudah mencoba mengerjakan beberapa soal di LKPD. Nah, baik. Setelah pembelajaran yang kita lakukan hari ini, mungkin ada yang bisa merefleksikan, yang bisa mengungkapkan apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin bisa angkat tangan atau Pembelajaran ini saya mendapatkan pengertian tentang apa itu teks berita, terus bagaimana cara menganalisa struktur teks berita, beserta kebahasaannya, terus juga perbedaan antara kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Iya. Baik, terima kasih. Sepertinya mau angkat tangan tadi. Ingin menyampaikan apa, Malvino? Enggak jadi. Sudah Baik. disampaikan semua, Pak. Iya, iya. Jadi refleksi dari teman-teman kalian tadi sudah baik, sudah benar. Jadi terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi untuk tugasnya selain kalian memperbaiki LKPD yang tadi yang sudah kita kerjakan tadi, kalian tugasnya mencari di internet atau di media cetak atau di koran atau dimanapun satu contoh teks berita ya, satu contoh teks berita. Kemudian tugasnya sama seperti dengan LKPD tadi ya, jadi kalian menganalisis strukturnya terletak pada paragraf keberapa dan keberapa. Kemudian kalian menganalisis juga unsur kebahasaannya, mulai dari bahasa bakunya, konjungsi bawahnya, kalimat langsung, tak langsungnya, seperti yang pokoknya seperti pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Ya, paham ya tugasnya ya? Paham? Paham, Pak. Paham. Paham. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan untuk masalah tugas? Ada pertanyaan untuk masalah tugas? Saya rasa Tidak ada Pak. ya. Tidak ada ya. Untuk pembelajaran hari ini teks berita tentang struktur dan kebahasaan saya rasa cukup. Untuk pembelajaran berikutnya insya Allah kita akan belajar tentang materi teks iklan ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya di Google Meet hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Jangan lupa tetap patuh 5M ya, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.